Kita lanjutkan lagi Mario Teguh Golden Ways dengan menjawab polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio atau mungkin juga Anda yang menyaksikan program ini melalui layar TV Anda. Ini dia pollingnya. Banyak orang ingin menjadi kaya tapi yang dilakukannya tidak menunjukkan bahwa dia akan menjadi kaya. Kira-kira mengapa? Yang memilih A malas 27%, yang memilih B belum tahu caranya 59%, dan yang memilih C tidak bertanggung jawab 14%. Siapa yang memilih malas tadi? Good. Saya senang sekali, karena yang memilih malas berarti bukan orang malas. Dia melihat orang lain yang ingin kaya, tapi perilakunya tidak menunjukkan dia akan kaya, karena orang-orang itu malas. Yuk, sahabat-sahabat Indonesia yang muda, hati-hati dengan kata-kata males ah. Ayo, berapa banyak di sini kalau males ah? Males ah, males ah, males ah. Coba. Mau ini males makan, ayo gini. So kita itu sering bilang males kalau ada kemungkinan berkeringat, kalau ada kemungkinan nggak enak, kalau ada kemungkinan nggak dibayarin, ya toh? Kalau kemungkinannya tidak menjadikan kita gampang. Padahal untuk semua kemudahan hidup yang kita inginkan, kita diharuskan mampu melampaui kesulitan. Ya, karena hukum dalam kehidupan ini kepantasan. Yang pantas yang dapat. Hukumnya, kepantasan mendahului keberhasilan. Kepantasan untuk kaya, itu datang dulu di pribadi Anda sebelum kekayaan. Satu lagi, wanita yang baik untuk pria yang baik dan sebaliknya. Berarti datang dulu belahan jiwa yang baik, baru kita memperbaiki diri, atau kita menjadi pribadi yang baik, baru belahan jiwa datang yang baik. Yang mana? Berarti Tuhan tidak main-main dengan ketetapannya. Tidak mungkin Tuhan menetapkan sesuatu lalu membiarkan orang melanggar tanpa ditunjukkan dampak dari keburukannya. Kan beda orang melakukan kebaikan dan keburukan. Badan harus patuh kepada hati dan pikiran yang baik. Kedua, belum tahu caranya. Banyak sekali. 59%, hampir 60%. Siapa tadi orang-orangnya? Ya, kalau ini saya tidak perlu jelaskan karena itu kesimpulan Anda. Iya toh, Anda tahu bahwa orang-orang itu tidak tahu caranya. Banyak sekali orang dalam keluarganya dikira tidak mencintai, padahal sangat mencintai. Ada toh? Ada. Suami, berapa banyak suami tidak berani bilang sayang ke istrinya? Banyak sekali. Padahal istrinya kepingin dengar satu kali saja. Pak Sutoyo ini bilang, darling, I love you. Gitu kan? Masa dia katakan itu setelah 68 tahun di ICU? Di ICU, sudah di mana-mana kabel baru dia bilang I love you. Lah selama ini istrinya menunggu. Lihat, berarti kalau gitu banyak orang tidak tahu caranya mencintai sampai dikira tidak mencintai. Banyak orang berperilaku berpura-pura tidak butuh kekayaan. Sampai diperlakukan seperti tidak butuh kekayaan. Jadi kalau gitu banyak orang ingin menjadi sesuatu dalam hidup tidak tahu caranya. Dan yang ketiga, tidak bertanggung jawab. Pernah lihat suami bangunnya siang, kalau tidak dibangunkan, tidak bangun. Bangun untuk makan, siap-siap tidur lagi. Sahabat-sahabat saya yang super, yang memilih yang ketiga tadi siapa? Apakah waktu Anda memilih itu Anda mengingat seseorang yang seperti itu? Ya. Pengalaman atau mengamati orang seperti itu. Dan mudah-mudahan Anda berjanji di dalam diri tidak akan menjadi orang seperti itu. Itu. Pertanyaan dari saya Pak, menyambung dari polling ini, tentunya kita sekarang sudah tahu bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang lebih mendekatkan diri lagi pada kekayaan. Tapi harus ada langkah-langkahnya Pak, fokus kita pada langkah-langkah yang tepat agar semakin dekat ke sana. Bagaimana Pak?
temukan di dalam yang Anda lakukan. Lihat ya, rezeki itu hanya berkenaan dengan dua hal. Satu, yang Anda lakukan. Dua, dengan orang yang mengenal Anda. Mengenal Anda. Nah, kalau begitu, kalau rezeki itu berkenaan dengan orang yang mengenal kita dan yang kita lakukan, langkah pertama apa yang kita lakukan? Berada dan beredar bersama orang-orang yang mengenal kita. Adik-adik saya yang muda, dua nasihatnya. Jangan aktif waktu orang-orang yang membutuhkan Anda tidur. Jangan tidur waktu orang-orang yang membutuhkan Anda aktif. Orang-orang yang mengenal Anda harus sering melihat Anda. Melihat Anda melakukan sesuatu yang baik, berlaku jujur, penuh hormat kepada orang lain, amanah dalam tugas. Coba, orang-orang itu yang mengenal. Kemudian, yang kedua, dari yang bisa Anda lakukan. Coba, Anda bisanya, coba, Bapak bisa menyulam? Nggak bisa. Menyulam itu nggak bisa. Mike Tyson aja bisa. Coba beritahu saya, Bapak bisa apa? Menyalakan komputer. Memperbaiki komputer. Very good. Ada nggak orang-orang yang membutuhkan pelayanan Bapak? Banyak. Nah, Bapak di mana waktu mereka membutuhkan? Tidur. Saya mau sampaikan ke adik-adik yang belum punya banyak kantor, tapi mau punya kantor cabang. Mau tahu rahasianya? Nama Anda siapa? Nuzul. Pak Nuzul. Kalau namanya beredar di seluruh Indonesia, dia berada di sana walau dia tidak ada kantornya. Terus kenapa internet tidak ada gunakan? Sekarang saya tanya adik-adik saya, Mario Teguh, bisa nggak bangun karir seperti sekarang kalau foto saya pakai singlet? Di Facebook itu loh, pakai singlet. Ya, merokok-rokoknya patah. Pernah lihat itu? Lalu bertanya, mengapa hidupku susah? Di bawahnya. Bank-bank membangun cabang yang penampilannya bagus-bagus. Dibanyakkan, bangun nama yang bagus, taruh foto yang bagus di sana. Karena orang-orang yang membutuhkan Anda harus mudah menemukan Anda. Jangan persulit orang menemukan Anda, karena yang Anda lakukan dan orang yang mengenal Anda dijadikan oleh Tuhan jalan lewatnya rezeki. Itu. Terima kasih Pak Mario, indah sekali jawabannya. Mudah-mudahan Anda tetap bersama kami sampai selesainya program ini, di mana kita semakin dekat pada kekayaan. Saya akan segera kembali sebentar lagi, tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Orang berharta yang tidak tahu caranya mengenakan hartanya seperti orang bukan kaya. Dan semua orang besar dalam kehidupan kita sekali atau dua kali di masa lalunya sangat terhina.